Penjelasan materi forward and backward chaining dari kelompok 5. Dengan anggota Selina Sera Patricia Tomoka dengan NIM 220241105 dan Sweet Story Joseph Tregar dengan NIM 220241171. Artian singkat dari forward chaining dan backward chaining. Forward chaining dan backward chaining adalah metode penalaran dalam sistem berbasis aturan atau rule-based system yang digunakan untuk menyimpulkan fakta atau mengambil keputusan. Forward chaining dikenal sebagai penalaran data-driven. Proses dimulai dari kumpulan fakta yang sudah diketahui dan bergerak maju menggunakan aturan-aturan untuk menyimpulkan fakta baru atau keputusan. Proses ini terus berlanjut hingga mencapai tujuan atau tidak ada aturan yang berlaku lagi. Contoh, jika pasien memiliki sakit tenggorokan dan diduga mengalami infeksi bakteri, maka pasien didiagnosa menderita radang tenggorokan. Proses ini bekerja dengan menambahkan fakta baru berdasarkan aturan yang dipenuhi. Sedangkan backward chaining dikenal sebagai penalaran goal-driven. Proses dimulai dari tujuan atau hipotesis atau goal, kemudian bekerja mundur untuk mencari fakta-fakta yang mendukung hipotesis tersebut. Sistem mengecek apakah ada aturan yang bisa membuktikan atau menyangkal hipotesis berdasarkan fakta yang ada. Contoh, jika ingin membuktikan bahwa pasien memiliki radang tenggorokan, mesin akan bekerja mundur melalui aturan-aturan yang ada untuk mencari bukti. Selanjutnya, penjelasan di gambar. Match atau mencocokkan. Pada tahap ini, mesin inferensi memeriksa basis pengetahuan atau knowledge base yang berisi aturan-aturan yang ada. Setiap aturan berbentuk seperti jika A adalah X, maka B adalah Y. Mesin akan mencocokkan fakta-fakta yang ada di basis data atau database dengan kondisi yang tertera dalam aturan. Misalnya, jika ditemukan fakta bahwa A adalah X, mesin akan mencocokkan dengan aturan yang relevan. Fire menjalankan setelah aturan yang disesuaikan ditemukan atau match, mesin inferensi akan menjalankan aturan tersebut. Dalam hal ini, ketika kondisi dalam aturan terpenuhi, maka kesimpulan atau tindakan yang tertera dalam aturan itu akan dijalankan. Misalnya, jika aturan mengatakan bahwa jika A adalah X, maka B adalah Y, dan fakta yang cocok ditemukan, maka mesin inferensi akan menyimpulkan bahwa B adalah Y. Secara singkat, mesin inferensi bekerja dengan mencocokkan fakta yang ada dengan aturan, kemudian menjalankan aturan yang relevan berdasarkan hasil kecocokan tersebut. Siklus ini terus berulang hingga semua aturan yang sesuai telah dijalankan atau tidak ada aturan yang cocok lagi. Kemudian penjelasan untuk siklus pertama. Dalam basis data, kita memiliki fakta A, B, C, D, dan E, serta fakta baru X yang ditemukan. Mesin inferensi akan mencocokkan fakta ini dengan aturan yang ada di basis pengetahuan. Misalnya, Y dan D ke Z, X dan B dan E ke Y, A ke X, C ke L, L dan M ke N. Berdasarkan fakta yang cocok, aturan A ke X dipenuhi, sehingga fakta X dapat dijalankan atau fired, dan fakta X sekarang ditambahkan ke basis data. Kemudian untuk penjelasan gambar siklus kedua, setelah fakta X ditambahkan, mesin inferensi kembali mencocokkan fakta-fakta yang ada. Sekarang X, A, B, C, D, dan E ada di dalam basis data. Mesin menemukan bahwa aturan X dan B dan E ke Y sekarang terpenuhi, sehingga fakta baru Y dapat disimpulkan dan ditambahkan ke basis data. Siklus ketiga pada gambar, dengan fakta Y yang baru ditambahkan, mesin inferensi kembali memeriksa aturan-aturan yang ada. Fakta Y dan D ke Z sekarang cocok, sehingga fakta baru Z dapat disimpulkan dan ditambah ke basis data. Kemudian penjelasan untuk gambar pas 1 hingga pas 3. Proses dimulai dengan tujuan akhir yaitu Z. Di pas 1, sistem melihat aturan di knowledge base yang memiliki kesimpulan Z, yaitu Y dan D ke Z. Ini menunjukkan bahwa untuk mencapai Z, kita perlu memenuhi subtujuan Y dan D. Di pas 2, sistem kemudian mundur untuk mencoba mencapai Y. Di sini ditemukan aturan X dan B dan E ke Y yang menunjukkan bahwa
Untuk mencapai Y, subtujuan X, B, dan E harus terpenuhi. Pas 3, subtujuan berikutnya adalah X. Penjelasan untuk gambar pas 4 hingga pas 6. Di pas 4, sistem memeriksa apakah X tersedia di basis data atau database. Jika iya, maka aturan A ke X dapat di-match dan di-fire. Pas 5 berlanjut untuk memeriksa subtujuan Y yang sudah memiliki data X, B, dan E, sehingga aturan X dan B dan E ke Y bisa diproses dan Y bisa disimpulkan. Pas 6 akhirnya mencocokkan aturan pertama Y dan D ke set dan mengeksekusi kesimpulan bahwa set tercapai karena Y dan D sudah valid. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari forward and backward chaining. Forward chaining lebih baik saat pengumpulan informasi menjadi langkah pertama dari masalah, namun bisa sulit dalam menentukan mana informasi yang lebih penting. Sedangkan backward chaining lebih fokus pada tujuan dan bagus untuk didiagnosa, tetapi bisa terlalu keras kepala dalam mengikuti jalur yang salah. Selanjutnya adalah teknik pencarian. Ada beberapa teknik pencarian yang digunakan untuk memecahkan masalah. Yang pertama adalah Deep First Search. DFS adalah teknik pencarian yang mengeksplorasi simpul atau node secara mendalam, dengan memprioritaskan untuk menjelajahi cabang sedalam mungkin sebelum kembali untuk mengeksplorasi cabang lain. Algoritma DFS menggunakan stack, atau biasanya menggunakan rekursi atau tumpukan eksplisit, untuk melacak simpul yang sedang dikunjungi. Cara kerjanya, mulai dari node awal, kunjungi simpul anak sedalam mungkin. Jika mencapai simpul yang buntu atau dead end, mundur dan eksplorasi simpul yang belum dikunjungi. Dan terakhir, ulangi proses hingga semua node telah dijelajahi atau tujuan ditemukan. Keunggulannya lebih efisien dalam memori karena menggunakan tumpukan dengan kedalaman maksimum dan berguna untuk menemukan solusi jika solusi ada di cabang yang lebih dalam. Kelemahannya dapat terjebak dalam loop atau eksplorasi yang mendalam jika tidak ada batasan, atau misalnya dalam graf tak terhingga, dan tidak menjamin menemukan solusi terpendek. Baik, saya akan menjelaskan. Pertama-tama kita mengetahui dulu apa itu BFS atau Breadth First Search. Breadth First Search ini adalah teknik pencarian yang mengeksplorasi simpul secara menyeluruh berdasarkan tingkat atau kedalaman. Algoritma ini menggunakan queue atau antrian untuk menjelajahi semua simpul yang berada pada tingkat yang sama. Sebelum melanjutkan ke tingkat berikutnya, untuk cara kerjanya, pertama, mulai dari node awal. Kedua, kunjungi semua node tetangga yang berada pada tingkat yang sama. Dan yang ketiga, setelah semua node pada satu tingkat dijelajahi, pindah ke tingkat berikutnya. Terakhir, ulangi hingga menemukan solusi atau semua node telah dijelajahi. Selanjutnya, untuk keunggulan, menemukan solusi terpendek jika semua langkah memiliki bobot yang sama. Cocok untuk masalah yang membutuhkan eksplorasi menyeluruh. Dan untuk kelemahannya, konsumsi memori lebih tinggi dibandingkan DFS karena semua node di tingkat tertentu perlu disimpan. Kurang efisien pada graf besar atau pencarian dalam. Best first search ini adalah teknik pencarian yang menggunakan heuristik untuk memandu pencarian. Algoritma ini menggunakan priority key atau antrian prioritas dan memprioritaskan node yang dianggap paling menjanjikan berdasarkan fungsi evaluasi tertentu, misalnya jarak ke tujuan. Dan untuk cara kerjanya, sini ada mulai dari node awal, hanya
Setiap node diberi skor berdasarkan fungsi heuristik, misalnya jarak ke tujuan. Ketiga, kunjungi node dengan skor terendah atau paling menjanjikan. Selanjutnya, ulangi hingga mencapai tujuan atau semua node dieksplorasi. Dan untuk keunggulan, dapat mempercepat pencarian dengan mengabaikan jalur yang tidak menjanjikan. Dan juga dapat menghasilkan solusi yang lebih optimal dibandingkan dengan DFS atau BFS, tergantung pada kualitas heuristik. Dan untuk kelemahan, efektivitas sangat tergantung pada heuristik yang digunakan. Tidak selalu menemukan solusi optimal jika heuristik tidak tepat. Itulah penjelasan mengenai materi forward and backward chaining dari kami kelompok 5.